Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali di podcast Evangelion. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami mendapat kesempatan merenungkan firman-Mu saat ini. Bukalah hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing kami memahami kehendak-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Dan biarlah setiap kata yang keluar membawa berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, Horas. Apa kabar iman kita pagi ini? Sekarang saya mau mulai dengan pertanyaan yang sederhana. Siapa di antara kita yang masih rajin berdoa? Jujur saja, jangan malu-malu. Kalau ditanya rajin ke gereja, kita semua pasti bilang rajin. Tapi kalau ditanya rajin berdoa sendiri di rumah, ceritanya bisa lain. Ada yang berdoa cuma kalau mau ujian. Ada yang berdoa cuma kalau lagi sakit. Ada juga yang berdoa cuma kalau sedang dalam masalah besar. Kalau sudah sehat, sudah lulus, sudah selesai masalahnya, berdoa jadi bonus, bukan kebutuhan. Ini seperti cerita seorang bapak yang anaknya jarang menelepon. Kalau telepon pasti minta uang. Suatu hari sang anak menelepon dan bilang, "Bapak, apa kabar? Saya rindu Bapak." Ini si bapak langsung curiga. "Berapa yang kamu butuhkan kali ini?" Itulah gambaran hubungan kita dengan Tuhan kalau kita hanya berdoa saat butuh saja. Saat ini kita sudah di Minggu Rogate yang artinya berdoa. Kita akan belajar dari Rasul Paulus tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Bukan berdoa asal-asalan. Bukan berdoa karena terpaksa, tetapi berdoa yang sungguh-sungguh, berdoa yang berkesinambungan, berdoa yang mengubah hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita dari Kolose 1 ayat yang ke-9 sampai 14. Ini surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ini kurang lebih sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Ini ketika Paulus sedang dipenjara di Roma. Bayangkan Bapak Ibu, Paulus sedang dalam penjara, dalam rantai, dalam penderitaan. Tetapi yang ia pikirkan bukan hanya dirinya sendiri, melainkan jemaat-jemaat yang ia layani. Jadi jemaat di Kolose adalah jemaat yang belum pernah bertemu langsung dengan Paulus. Mereka mengenal Injil melalui Epapras. Itu rekan sekerja Paulus. Tetapi meskipun Paulus belum pernah bertemu mereka, ia sangat memperhatikan mereka. Dan yang sangat luar biasa adalah Paulus tidak berhenti berdoa untuk mereka. Ini penting kita pahami, saudara-saudari. Kalau di zaman sekarang, kita sering hanya peduli pada orang yang kita kenal saja. Kita berdoa untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk orang-orang yang bisa memberi manfaat kepada kita. Tetapi Paulus berdoa untuk orang-orang yang bahkan belum pernah ia temui. Jadi konteks jemaat Kolose juga sangat penting. Mereka sedang menghadapi ajaran-ajaran sesat yang mulai masuk. Ada yang mengajarkan bahwa mereka perlu menyembah malaikat. Ada yang mengajarkan bahwa mereka perlu mengikuti peraturan-peraturan manusia untuk diselamatkan. Mereka sedang dalam bahaya, kehilangan fokus pada Kristus. Karena itu, Paulus tidak berdoa sembarangan untuk mereka. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, dengan tujuan yang jelas. Dan doa Paulus ini menjadi teladan bagi kita semua tentang bagaimana seharusnya kita berdoa.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita perhatikan nas kita dengan seksama. Saya akan membacakan untuk kita dari Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sampai di situ bacaan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, poin pertama yang akan kita lihat itu dari ayat 9a, berdoa tanpa henti. Ayat 9a dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Di sini perhatikan kata-kata Paulus, kami tiada berhenti-henti berdoa. Ini kalau di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, kalimat ini menggunakan kata ou paumeta proseuchomenoi. Maaf Bapak Ibu, bukan untuk dihafal ya, tapi biar kita melihat memang dari akar bahasanya. Yang artinya adalah berdoa secara terus-menerus, tanpa henti. Ini berkesinambungan. Jadi di sini bukan berarti Paulus berdoa 28 jam sehari tanpa tidur. Itu mustahil. Yang dimaksud adalah doa menjadi bagian yang konsisten dalam hidupnya. Setiap hari, setiap waktu, ia mengingat jemaat-jemaat yang ia layani dalam doanya. Saudara-saudari, pertanyaan untuk kita, apakah kita punya kebiasaan berdoa yang konsisten? Atau kita berdoanya tergantung mood. Kalau mood baik kita berdoa, kalau mood jelek kita skip. Kalau ingat kita berdoa, kalau lupa ya sudah. Paulus mengajarkan bahwa doa bukan acara sesekali. Doa adalah gaya hidup. Doa adalah napas kehidupan rohani kita. Seperti kita tidak bisa hidup tanpa bernapas, demikian juga kita tidak bisa hidup tanpa berdoa. Ini ada ilustrasi menarik tentang ini. Seorang pendeta tua ditanya oleh jemaatnya, Pak Pendeta, kapan waktu terbaik untuk berdoa? Sang pendeta menjawab, waktu terbaik untuk berdoa adalah sebelum kamu jatuh ke dalam dosa. Di sini, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan jatuh, maka kita harus berdoa terus menerus. Di poin kedua, di ayat 9b sampai 10, ini isi doa yang benar. Dikatakan demikian, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayo kita perhatikan, Paulus tidak berdoa supaya jemaat Kolose menjadi kaya. Ia tidak berdoa supaya mereka semua sehat, tapi ia berdoa supaya mereka semua sukses dalam pekerjaan. Atau ia tidak berdoa ya supaya mereka sudah pekerjaan. Bukan berarti hal-hal itu tidak penting.
Tetapi Paulus tahu ada yang jauh lebih penting, yaitu mengenal kehendak Allah. Ini adalah masalah yang kita sekarang. Kita sering berdoa untuk hal-hal yang salah. Kita berdoa minta diberkati, tetapi kita tidak berdoa minta diubah. Kita berdoa minta masalah kita selesai, tetapi kita tidak berdoa supaya kita mengerti apa yang Allah mau ajarkan melalui masalah itu. Di sini Paulus berdoa agar jemaat Kolose mendapat yang pertama, hikmat dan pengertian yang benar. Ini bukan sekedar pengetahuan intelektual. Ini adalah hikmat rohani, kemampuan untuk memahami dan menerapkan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman sekarang, banyak orang pintar, banyak orang berpendidikan tinggi, tetapi tidak punya hikmat. Mereka tahu banyak hal, tetapi tidak tahu bagaimana hidup dengan benar di hadapan Allah. Yang kedua, Paulus berdoa agar jemaat Kolose mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini kata sempurna di sini dalam bahasa Yunani adalah plerotete, yang berarti dipenuhi secara penuh. Paulus berdoa supaya jemaat Kolose tidak hanya tahu sedikit-sedikit tentang kehendak Allah, tetapi dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendaknya. Banyak orang Kristen yang hidupnya bingung karena mereka tidak tahu kehendak Allah. Mereka mau melakukan kehendak Allah, tetapi mereka tidak pernah berusaha mengenal kehendaknya. Mereka mau dibimbing, tetapi mereka tidak pernah membaca firman Tuhan. Mereka mau mendengar suara Allah, tetapi mereka tidak pernah diam dan mendengarkan. Yang ketiga, Paulus berdoa supaya hidup yang berkenan kepada Allah. Jemaat Kolose mempunyai hidup yang berkenan kepada Allah. Ini menjadi tujuan akhir dari pengetahuan dan kehendak Allah. Hidup yang berkenan kepadanya, bukan hidup yang berkenan kepada manusia, bukan hidup yang berkenan kepada diri sendiri, tetapi hidup yang berkenan kepada Allah dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pergaulan, dalam segala aspek kehidupan kita. Yang keempat, Paulus berdoa supaya jemaat Kolose berbuah dalam pekerjaan yang baik. Hidup Kristen yang sejati akan menghasilkan buah. Itulah yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Buah itu bukan hanya buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, tetapi juga buah dalam bentuk pekerjaan baik yang nyata. Itu di dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya Paulus berdoa supaya jemaat Kolose bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Pertumbuhan rohani bukan pilihan, tetapi keharusan. Kita tidak boleh stagnan dalam iman kita. Kita harus terus bertumbuh, terus berkembang, terus mengenal Allah lebih dalam. Orang Kristen yang tidak bertumbuh adalah orang Kristen yang sedang sekarat. Sekarang masuk kita kepada poin yang ketiga, itu dikuatkan dengan kuasa Allah. Kalau kita baca ayat 11 sampai 12a dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Saudara-saudari, hidup sebagai orang Kristen itu tidak mudah. Kita menghadapi banyak tantangan, banyak percobaan, banyak penderitaan. Tetapi kabar baiknya adalah kita tidak menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri. Paulus berdoa supaya jemaat Kolose dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Di sini coba perhatikan penekanannya. Ini bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Allah. Ini adalah kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa yang sama yang menciptakan alam semesta, dan kuasa itu tersedia bagi kita. Untuk apa kekuatan ini? Bukan untuk kita bisa memindahkan gunung, bukan untuk bisa melakukan mujizat spektakuler,
Tetapi untuk hal yang jauh lebih sulit, menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ini lucu ya saudara-saudari. Kita minta kekuatan kepada Allah untuk apa? Untuk bersabar. Rupanya bersabar itu butuh kekuatan yang luar biasa. Dan memang benar, lebih mudah memindahkan gunung daripada sabar menghadapi mertua yang cerewet. Lebih mudah melakukan mukjizat daripada sabar menghadapi anak yang bandel. Lebih mudah berjalan di atas air daripada sabar menghadapi kemacetan Jakarta setiap hari. Tetapi perhatikan, Paulus tidak hanya bicara tentang kesabaran yang pasrah dan murung. Ia berbicara tentang kesabaran sambil dengan sukacita mengucap syukur. Ini adalah kesabaran yang penuh sukacita, kesabaran yang disertai ucapan syukur. Inilah yang menjadi ciri khas orang Kristen sejati. Mereka bisa bersukacita dalam penderitaan. Mereka bisa bersyukur dalam kesulitan. Bukan karena mereka masokis, ya, suka menderita, tetapi karena mereka tahu bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup mereka, membentuk karakter mereka, mempersiapkan mereka untuk kemuliaan yang akan datang. Poin keempat, ini mengingat karya keselamatan Allah. Itu ada di ayat 12b dan sampai 14. Demikian. Yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Inilah yang menjadi puncak daripada doa Paulus. Ia mengakhiri doanya dengan mengingat kembali apa yang Allah sudah lakukan bagi kita. Dan ini sangat penting, saudara-saudari. Dalam doa kita tidak hanya minta ini, minta itu. Kita juga harus mengingat apa yang sudah Allah berkenan kepada kita, apa Allah yang sudah berikan kepada kita. Kita harus mengingat karya keselamatannya yang begitu besar dalam hidup kita. Di sini Paulus mengatakan 3 hal besar yang Allah sudah lakukan. Yang pertama, Allah telah melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam kerajaan terang. Jadi, kita yang tadinya tidak layak, kita diberi hak untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ini bukan karena jasa kita, tetapi murni karena anugerah Allah. Yang kedua, Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kita semua dulunya hidup dalam kegelapan dosa. Kita adalah budak dosa, budak iblis, budak keinginan daging kita sendiri. Tetapi Allah dalam kasih-Nya yang besar telah membebaskan kita. Ia tidak hanya menunjukkan jalan keluar, tetapi Ia sendiri yang melepaskan kita. Yang ketiga, Allah telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Ini bukan hanya soal diselamatkan dari neraka. Ini soal dipindahkan ke dalam kerajaan yang baru, hidup yang baru, identitas yang baru. Kita sekarang adalah warga kerajaan Allah, bukan lagi warga kerajaan kegelapan. Dan semua ini dimungkinkan melalui apa? Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Semuanya karena Yesus Kristus, karena pengorbanannya di kayu salib, karena darahnya yang dicurahkan bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sudah memahami nas kita. Pertanyaannya adalah, apa artinya bagi kita ini hari ini? Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, bangun disiplin doa yang konsisten. Di sini Paulus berkata, kami tidak berhenti berdoa. Ini adalah tantangan bagi kita semua. Kita perlu membangun disiplin doa yang konsisten dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Tentukan waktu khusus untuk berdoa setiap hari. Bisa di pagi hari sebelum beraktivitas, bisa malam hari sebelum tidur, atau kapanpun yang terbaik bagi Anda. Yang penting harus konsisten. Jangan seperti yang orang Batak bilang,
nanti saja, ntar, sampai akhirnya tidak pernah. Atau seperti yang bilang, besok saya berdoa lebih lama, padahal besoknya malah lebih sibuk. Yang kedua, buatkan daftar doa. Tuliskan orang-orang yang perlu saudara doakan. Tuliskan kebutuhan-kebutuhan yang perlu saudara bawa dalam doa. Ini akan membantu saudara lebih fokus dan konsisten. Paulus ini punya daftar. Ia berdoa untuk jemaat Kolose, jemaat Efesus, jemaat Filipi, dan banyak lagi. Ia ingat mereka semua dalam doanya. Kalau Paulus yang sibuk saja bisa, kenapa kita tidak? Yang ketiga, cari teman doa. Berdoa bersama dengan orang lain akan membantu kita tetap konsisten. Ketika kita sendiri mungkin malas, tetapi ketika ada teman yang menunggu, tentu kita akan bisa lebih termotivasi. Yang kedua, ubah isi doa kita. Kita perlu mengevaluasi isi doa kita. Apakah kita hanya berdoa untuk hal-hal materi? Atau kita juga berdoa untuk pertumbuhan rohani kita? Mulai hari ini, mari kita berdoa seperti Paulus. Doakan supaya kita diberi hikmat dan pengertian rohani. Doakan supaya kita mengenal kehendak Allah lebih dalam. Doakan supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Doakan supaya kita berbuah dalam pekerjaan baik. Doakan supaya kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Jangan salah saudara-saudari. Allah mau kita berdoa untuk kebutuhan sehari-hari. Yesus sendiri mengajarkan kita berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tetapi jangan sampai itu saja. Jangan sampai doa kita hanya sebatas perut dan dompet. Yang ketiga, doakan orang lain bukan hanya diri sendiri. Di sini Paulus berdoa untuk jemaat Kolose. Ia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Ini adalah teladan bagi kita. Siapa yang perlu kita doakan? Mungkin keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara, jemaat kita, saudara seiman di gereja kita, hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, guru sekolah minggu. Banyak hal di gereja, ada yang tim diakonia, marturia, koinonia. Lalu pemerintah, presiden, gubernur, bupati, para pemimpin, dan jangan lupa bangsa kita, Indonesia tercinta, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Artinya, kita perlu berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membangun komunitas yang saling mendoakan. Bayangkan kalau setiap anggota jemaat yang ada di gereja kita saling mendoakan satu sama lain. Bayangkan kekuatan rohani yang akan kita miliki. Bayangkan berkat yang akan mengalir di dalam kehidupan kita. Yang keempat, bersyukur dalam doa. Paulus mengajarkan kita untuk dengan sukacita mengucap syukur. Doa kita tidak boleh hanya berisi keluhan dan permintaan. Doa kita harus juga dipenuhi dengan ucapan syukur. Apa yang bisa kita syukuri? Allah sudah menyelamatkan kita dari dosa. Allah sudah memindahkan kita dari kegelapan ke terang. Allah sudah memberikan kita pengampunan melalui Yesus Kristus. Allah sudah memberikan kita keluarga, kesehatan, pekerjaan. Allah sudah memberikan kita gereja, persekutuan, saudara-saudara seiman. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup hingga sampai hari ini. Kalau kita mulai menghitung berkat Allah, kita tidak akan pernah selesai. Berkatnya begitu banyak. Kasihnya begitu besar, setianya begitu nyata di dalam kehidupan kita. Yang kelima, ingat identitas kita sebagai anak-anak Allah. Paulus mengingatkan jemaat Kolose tentang identitas mereka. Mereka sudah dibebaskan dari kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Ini adalah identitas kita juga. Karena itu kita harus hidup sesuai dengan identitas kita. Kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus hidup suci. Kita adalah warga kerajaan terang, maka kita harus menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Kita sudah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh kembali menjadi budak dosa. Kita sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, maka kita harus berharga, tidak disia-siakan untuk hal-hal yang tidak kekal.
Saudara-saudari yang kekasih, Minggu Rogate ini adalah pengingat bagi kita semua tetap berdoa sesuai dengan tema kita, tetap berdoa. Berdoa bukan hanya ritual, berdoa bukan hanya tradisi, berdoa adalah napas kehidupan rohani kita. Tanpa doa iman kita akan mati, tanpa doa kita akan tersesat, tanpa doa kita akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi dengan doa kita akan dikuatkan, dengan doa kita akan dibimbing, dengan doa kita akan bertumbuh, dengan doa kita akan mengalami kehadiran Allah yang nyata di dalam hidup kita. Rasul Paulus dalam penjara, dalam rantai, dalam penderitaan, dia tidak berhenti berdoa. Kalau Paulus yang dalam kesulitan saja masih berdoa, apa alasan kita untuk tidak berdoa? Mungkin ada di antara kita yang merasa doanya tidak dijawab. Mungkin ada yang merasa Allah sangat jauh. Mungkin ada yang merasa tidak tahu bagaimana cara berdoa. Tetapi jangan menyerah. Tetaplah berdoa. Seperti kata Yesus di dalam Lukas 18 ayat 1. Yesus menegaskan dalam perumpamannya bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ingat, doa bukan hanya soal mendapatkan apa yang kita minta. Doa adalah tentang menjalin relasi dengan Allah. Doa adalah tentang menyerahkan hidup kita kepadanya. Doa adalah tentang menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini, mari kita berkomitmen untuk tetap berdoa. Berdoa dengan konsisten setiap hari. Berdoa dengan isi yang benar, mencari kehendak Allah. Berdoa untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Berdoa dengan sukacita dan ucapan syukur. Berdoa sambil mengingat identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ingatlah selalu, kita sudah dibebaskan dari kegelapan, kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan terang, kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita memiliki pengampunan dosa. Ini adalah dasar doa kita. Ini adalah alasan kita bisa datang dengan berani ke tahta kasih karunia Allah. Amin. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Saudara-saudari, mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Terima kasih Engkau mengajar kami tentang pentingnya doa. Ampuni kami yang sering lalai dalam berdoa, yang sering lupa mencari wajah-Mu, yang sering mengandalkan kekuatan sendiri dan bukan kuasa-Mu. Mulai saat ini, tolonglah kami untuk tetap berdoa. Berilah kami hikmat dan pengertian rohani untuk mengenal kehendak-Mu. Kuatkanlah kami dengan kuasa kemuliaan-Mu, supaya kami dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Terima kasih Engkau sudah melepaskan kami dari kuasa kegelapan. Terima kasih Engkau sudah memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Terima kasih untuk penebusan dan pengampunan dosa yang kami terima melalui Yesus Kristus. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini dengan hati yang dibarui dan komitmen yang baru untuk tetap berdoa. Berkati kami semua, lindungi kami, pimpin kami di dalam jalan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Hora samanginang, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.